Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita langsung nyelam ke jantung bab 5 sebuah buku yang judulnya aja udah bikin penasaran. Aset finansial paling berharga adalah tidak perlu mengesankan siapapun. Sebuah pernyataan yang cukup, gimana ya, berani gitu ya, langsung nantang pandangan umum lah. Kalau aset finansial itu ya melulu soal angka, properti, atau investasi. Betul sekali. Sumber kita kali ini kutipan dari buku The Art of Spending Money. Dan misi kita hari ini ya membongkar ide ini. Kenapa sih menurut sumber ini kemampuan buat istilahnya cuek sama pandangan orang lain, apalagi orang asing yang mungkin nggak peduli juga sama kita, itu dianggap aset finansial yang begitu kuat. Rasanya ini lebih ke soal mental, bukan? Nah, justru disitulah uniknya. Sumber ini narik garis langsung nih, antara kondisi psikologis kita sama kesehatan finansial kita. Jadi ini bukan sekedar soal merasa baik aja, tapi soal gimana perasaan itu ngaruh ke keputusan finansial kamu secara nyata. Oke. Coba kita perdalam. Gimana sumber ini nyambungin mentalitas nggak perlu pamer ini sama finansial? Kuncinya ada di konsep yang dipopulerin sama Warren Buffett, yaitu bedanya antara inner scorecard sama outer scorecard. Gampangnya gini, kamu ngukur nilai diri kamu itu berdasarkan standar internal kamu sendiri, inner scorecard, atau berdasarkan apa yang kamu pikir orang lain pikirin tentang kamu, outer scorecard. Coba deh renungin bentar. Kamu lebih milih dikenal luas sebagai investor terhebat padahal diam-diam kinerja kamu buruk, atau kamu dianggap investor payah tapi sebenarnya kamu yang terbaik di dunia? Wah, pertanyaan yang nusuk sih itu. Jawabannya kayaknya bakal ngungkap banyak ya soal motivasi kita. Tepat, dan ini langsung nyambung ke di mana cara kamu belanja. Tiap kali mau beli sesuatu, coba deh jeda bentar. Ini buat memenuhi kebutuhan nyata, bikin nyaman, bikin happy pribadi, atau efisien gitu nilai guna. Atau ada dorongan sekecil apapun biar orang lain ngelihat kamu beda. Ngejar status, pengakuan. Nah, sumber ini bilang kalau terlalu fokus ke outer scorecard, seringnya kita malah belajar buat hal-hal yang nggak bener-bener ningkatin kualitas hidup kita, cuma buat jaga citra. Makanya kemampuan fokus ke inner scorecard itu jadi aset finansial kamu. Alokasiin sumber daya, ya uang kamu, lebih efektif buat kebahagiaan sama kemandirian sejati kamu. Masuk akal sih. Jadi kayak ngalihin pengeluaran dari impresi ke fungsi atau kebahagiaan asli, gitu ya. Dan buat nggambarin betapa kuatnya dua dorongan ini, sumber kita bawa kita ke kisah nyata yang dramatis banget. Dari lomba layar Golden Globe tahun 1968. Ini bukan lomba biasa kan ya? Bukan sama sekali. Ini upaya pertama dalam sejarah manusia buat berlayar solo, keliling dunia, tanpa henti. Tantangan yang ekstrim banget yang belum pernah ada yang berhasil sebelumnya. Ambisinya luar biasa, risikonya juga gede banget. Dan dari 9 peserta, ada 2 sosok yang kisahnya jadi inti pembahasan kita. Walau ironisnya, dua-duanya nggak nyelesain lomba. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Donald Crowhurst. Kisahnya sering disebut tragedi modern. Emang tragis banget. Crowhurst ini contoh nyata orang yang hidupnya dikendaliin sama outer scorecard. Dia digambarin sebagai orang yang ambisius, punya ide-ide bisnis, tapi ya seringkali gagal gitu. Lomba ini dilihatnya kayak kesempatan terakhir buat buktiin diri, buat dapetin pengakuan sama status yang selama ini dia pengenin. Tapi dia bukan pelaut ulung kan? Persiapannya juga katanya bermasalah ya? Benar, dia bukan pelaut yang cukup pengalaman buat pelayaran seganas itu. Meskipun dia berhasil dapat sponsor sama perhatian media karena PD-nya dia, dan mungkin sedikit bualan ya, soal alat navigasi ciptaannya, kenyataannya kapalnya, Techmoth Electron, itu nggak disiapin dengan benar. Pas dekat-dekat start, dia sadar banget kapalnya belum siap ngadapin ganasnya Samudra Selatan. Istrinya bahkan mohon-mohon biar dia mundur. Tapi tekanan buat tampil hebat itu terlalu besar ya jadinya? Persis. Ada investasi sponsor yang mesti dibalikin kalau gagal, ada harapan publik, ada egonya sendiri yang pengen penebusan. Dia ngerasa kejebak, harus lanjut gitu katanya. Meskipun tahu risikonya gede banget. Ini contoh klasik gimana tekanan dari luar bisa ngalahin penilaian internal yang rasional. Terus, apa yang terjadi di laut? Prediksinya kejadian. Baru beberapa minggu layar, kapalnya mulai bocor parah, peralatan penting rusak. Dia tahu ngelanjutin perjalanan itu sama aja bunuh diri. Pilihannya waktu itu,
Balik ke Inggris, ngadepin bangkrut sama rasa malu yang luar biasa, atau terus maju ke arah kemungkinan kematian? Dia milih jalan ketiga. Bohong besar-besaran. Waduh, di sini ceritanya jadi makin gelap ya. Dia malsuin posisinya gitu. Iya, bukannya layar keliling dunia, dia cuma muter-muter aja di Samudra Atlantik Selatan, di area yang relatif tenang, sambil ngirim laporan koordinat palsu lewat radio. Dia bikin narasi seolah-olah dia melaju kencang ngelintasin samudra-samudra ganas. Buat jaga bohongnya, dia bahkan bikin 2 buku catatan. Satu palsu buat dilaporin, satu lagi asli, yang nyatet posisi sebenarnya biar gak papasan sama kapal lain. Gimana caranya kebohongan segede itu nggak ketahuan? Ironisnya, bohongnya tuh malah bikin dia kelihatan makin hebat. Karena salah hitung atau mungkin sembrono, ya laporan palsunya nunjukin kecepatan yang nggak realistis, mecahin rekor kecepatan harian. Media di Inggris yang haus cerita heroik, ya nelan mentah-mentah. Crowhurst mendadak jadi pahlawan nasional, si jenius amatir yang ngalahin para profesional. Outer scorecard-nya meroket gila-gilaan. Ini pasti nambah beban mentalnya ya. Kebohongan yang makin gede. Lebih dari itu, laporan palsunya soal kecepatan supernya itu ngasih tekanan psikologis ke pesaing terdekatnya, Nigel Tetley. Si Tetley ini yang merasa harus ngejar keajaiban Crowhurst, macu kapalnya sampai ngelewatin batas aman. Akibatnya, kapal Tetley rusak parah terus tenggelam. Untungnya Tetley selamat, tapi ya keluar dari lomba. Luar biasa. Jadi, kebohongan Crowhurst secara nggak langsung nyingkirin pesaing utamanya gitu. Benar. Dan dengan keluarnya Tetley, Crowhurst tiba-tiba ada di posisi terdepan buat menangin kategori waktu tercepat. Euforia di Inggris udah nggak kebendung. Telegram ucapan selamat dari Ratu, janji liputan TV gede-gedean, persiapan parade di kota asalnya, tekanan buat pulang sebagai pahlawan, jadi nggak tertanggungkan lagi buat dia. Gimana akhir dari semua ini? Kok bisa sampai? Ya gitu. Buku catatan aslinya itu nunjukin pergulatan batin yang hebat banget. Dia mulai nulis tentang dosanya, rasa bersalah, ketakutan kebohongannya kebongkar pas nanti logbooknya diperiksa di garis finish. Dia kejebak di jaring yang dia bikin sendiri. Akhirnya, setelah ngirim pesan radio terakhir yang kedengaran koheren tapi aneh, dia berhenti komunikasi. 11 hari kemudian, kapalnya ditemuin ngapung kosong di tengah Atlantik. Logbooknya ditemuin, ngungkapin semua kebohongan dan keruntuhan mentalnya. Donald Crowhurst hilang, kemungkinan besar ya, bunuh diri loncat ke laut. Sumber kita nyimpulin, dia itu korban dari kecanduannya sama apa kata orang lain tentang dia. Astaga. Kisah peringatan yang ngeri banget ya. Tentang bahayanya hidup demi validasi dari luar. Nah, sekarang mari kita lihat sisi lain koin ini. Bernard Moitessier, dia juga nggak nyelesain lomba, tapi alasannya beda banget. Bisa dibilang dia antitesisnya Crowhurst. Antitesis yang sempurna, Moitessier ini pelaut sejati, pengalaman banget, dan cinta banget sama laut. Pas lomba jalan, dia ada di posisi yang kuat banget, kemungkinan besar beneran bakal menangin lomba secara keseluruhan, bukan cuma kategori waktu tercepat. Dia layar dengan bagus banget. Terus kenapa dia berhenti? Kalau kemenangan udah di depan mata gitu. Ini yang agak susah dipahami banyak orang kayaknya. Justru karena kemenangan dan semua yang ngikutinnya ketenaran, publisitas, komersialisasi itu hal yang dia benci. Moitessier ngelihat pelayaran bukan sebagai kompetisi buat ngalahin orang lain, tapi sebagai perjalanan spiritual, hubungan intim antara dia, kapalnya, namanya Joshua, sama alam. Dia muak sama ide jadi seleb layar, diwawancara, dielu-elukan sponsor. Dia bahkan nggak bawa radio biar bisa ngerasain kesendirian total di laut. Jadi makin deket dia ke finish, makin dia nggak nyaman gitu. Tepat, setelah lewatin Cape Horn terus layar ke utara di Atlantik, dengan Inggris dan garis finish makin dekat, dia ngerasain apa yang dia sebut kemunafikan peradaban. Dia lihat ketenaran sama hiruk-pikuk penyambutan itu kayak dewa-dewa palsu yang bakal ngerusak jiwanya. Dia ngerasa pelayaran itu suci buat dia, dan ngubahnya jadi tontonan publik itu kayak penistaan gitu. Keputusan apa yang akhirnya dia ambil? Ini pasti drastis ya. Dia ngelakuin hal yang nggak kepikiran sama sekali. Pakai ketapel, dia ngelontarin pesan dalam kaleng film ke sebuah kapal tanker yang kebetulan lewat. Pesan itu buat sponsor lomba, The Sunday Times. Isinya kurang lebih, saya lanjutin pelayaran tanpa henti ke Kepulauan Pasifik karena saya bahagia di laut dan mungkin juga buat nyelamatin jiwa saya. Dia balik arah, buang kesempatan menang yang udah hampir pasti. Dia balik arah, mutar kapalnya, si Joshua, terus layar ribuan mil lagi, ngejauh dari Eropa,
ke arah Polinesia Prancis, ke Tahiti. Dia nulis di bukunya, ini kisah antara Joshua dan saya. Kisah cuma buat kami berdua. Buat dia, pengalaman internal, inner scorecard-nya, itu jauh lebih penting daripada piala atau pengakuan dunia. Terus, apa yang terjadi sama dia setelah itu? Apa dia nemuin kedamaian yang dicari? Kayaknya sih gitu ya, dia netap di Tahiti, bangun rumah sederhana, berkebun, nulis buku yang jadi klasik di dunia pelayaran. Menariknya nih, dalam perjalanan kabur ke Tahiti itu, dia sebenarnya udah nyelesain 1,5 kali keliling dunia tanpa henti. Dan nyatet rekor pelayaran solo terpanjang waktu itu. Tapi fakta ini dia banggain atau bahkan sebut di bukunya. Nggak sama sekali, itu nggak relevan sama tujuannya. Dia bener-bener nggak peduli sama validasi eksternal. Kontrasnya emang luar biasa banget ya. Crowhurst hancur karena obsesi sama apa kata orang, Moitessier nemu kebebasan dengan ngabainnya. Jadi, balik ke ide awal kita nih, kemampuan Moitessier buat nggak peduli ini adalah aset finansialnya gitu. Dalam pengertian yang lebih luas, iya, kemampuan buat nggak perlu ngesenin orang lain, itu ngebebasin dia dari tekanan yang ngancurin Crowhurst. Ini ngasih dia kemandirian sejati, kemampuan buat hidup sesuai nilai-nilainya sendiri, bukan tuntutan orang lain. Meskipun kita mungkin nggak se-ekstrim mereka ya, pertarungan antara inner sama outer scorecard ini terjadi dalam skala kecil tiap hari loh, dalam keputusan finansial kita. Tekanan buat punya mobil merek tertentu, rumah di lokasi tertentu, liburan yang instagramable, semua ini seringkali didorong sama outer scorecard. Tapi kan, wajar nggak sih kalau kita peduli sama pandangan orang lain sampai batas tertentu? Kita kan makhluk sosial, apa pesannya jadi pertapa kayak Moitessier gitu? Ya nggak harus se-ekstrim itu juga sih. Poin utamanya bukan buat ngisolasi diri, tapi buat sadar sama motivasi di balik keputusan finansial kita. Sumber ini nekenin kalau tujuan tertinggi dari uang itu bukan buat beli kemewahan demi status, tapi buat beli kemandirian. Kemampuan buat ngendaliin waktu kamu, ngelakuin pekerjaan yang kamu suka, meskipun gajinya mungkin gak paling tinggi, ngabisin waktu sama orang yang kamu sayang, ngelakuin hal yang bermakna buat kamu. Nah, itulah kekayaan sejati menurut perspektif inner scorecard. Oke. Jadi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu lebih ke soal kesadaran diri pas mau ngeluarin duit gitu ya? Betul. Sebelum kamu ngelakuin pembelian signifikan berikutnya, atau bahkan yang kecil sekalipun, coba deh ajuin pertanyaan reflektif ini ke diri sendiri. 1. Ini benar-benar bakal ningkatin kualitas hidup saya secara otentik nggak? Misalnya, ngirit waktu saya, ningkatin kesehatan, ngasih pengalaman berharga, mecahin masalah nyata. Betul. Sebelum kamu ngelakuin pembelian signifikan berikutnya, atau bahkan yang kecil sekalipun, coba deh ajuin pertanyaan reflektif ini ke diri sendiri. 2. Seberapa besar sih porsi pembelian ini didorong sama keinginan biar orang lain lihat saya dengan cara tertentu? Buat dapat like atau pujian, baik di dunia nyata maupun maya. Sebelum kamu ngelakuin pembelian signifikan berikutnya, atau bahkan yang kecil sekalipun, coba deh ajuin pertanyaan reflektif ini ke diri sendiri. 3. Ada cara yang lebih murah atau bahkan gratis nggak buat dapetin manfaat inti yang sama kalau tujuannya bukan status? Contohnya mungkin kayak beli mobil mewah padahal mobil yang lebih simpel udah cukup fungsional, cuma demi citra. Atau maksain diri ngutang buat liburan mahal demi konten medsos. Bisa jadi. Atau bahkan hal yang lebih kecil, kayak selalu ngerasa harus makan di restoran hits meskipun nggak terlalu suka makanannya, atau beli gadget terbaru padahal yang lama masih oke banget, cuma karena takut dianggap ketinggalan zaman. Tiap kali kamu berhasil nolak dorongan outer scorecard dan milih berdasarkan inner scorecard, kamu sebenarnya lagi nyimpen aset finansial yang berharga, sumber daya, uang, waktu, energi mental yang bisa dialokasiin buat hal yang benar-benar penting buat kemandirian sama kebahagiaan kamu. Kemampuan buat bilang enggak ke tekanan buat pamer itu sendiri udah bentuk kekayaan loh. Jadi kesimpulan dari eksplorasi kita hari ini, aset finansial yang sering kelewat tapi berharga banget, itu ya ketahanan mental buat enggak terus-terusan nyari validasi dari luar. Fokus ke apa yang benar-benar penting buat kamu, ke inner scorecard kamu. Kisah Crowhurst sama Moitessier ini jadi pengingat ekstrim tentang taruhannya. Memang, sebagai bahan renungan penutup nih buat kamu yang dengerin, coba deh pikirin lagi satu keputusan finansial yang baru aja kamu buat. Jujur aja sama diri sendiri. Seberapa besar pengaruh inner scorecard, kebutuhan, nilai, kebahagiaan pribadi kamu, dan seberapa besar pengaruh outer scorecard, apa yang kamu pengen orang lain pikirin. Dan pertanyaan lanjutannya mungkin, berapa banyak energi mental sama sumber daya finansial yang saat ini kamu abisin buat ngelola impresi di mata orang lain? Kalau energi sama sumber daya itu dialihin buat bangun kemandirian sejati kamu, apa ya yang bakal beda?
Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nggak nyaman ya, tapi ngejawabnya bisa jadi langkah awal buat bangun kekayaan yang lebih otentik dan tahan lama. Sebuah refleksi yang kuat nih buat dibawa pulang. Terima kasih udah nyimak diskusi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.